Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan Paseto di JavaScript. Apa itu Paseto? Paseto adalah singkatan dari Platform Agnostic Security Token, yaitu sebuah spesifikasi dan implementasi referensi untuk token yang aman dan tanpa state. Paseto dibuat sebagai alternatif yang lebih sederhana dan lebih aman dari JSON Web Token atau JWT, yang memiliki banyak kelemahan dalam hal keamanan dan kompleksitas. Paseto Token memiliki format yang mirip dengan JWT, yaitu terdiri dari 3 atau 4 bagian yang dipisahkan oleh titik. Bagian pertama adalah versi protokol, bagian kedua adalah tujuan token, bagian ketiga adalah isi token atau payload, dan bagian keempat adalah tanda tangan digital atau footer. Paseto token hanya mendefinisikan dua tujuan untuk token, yaitu lokal atau public. Perbedaan lokal dan public. Tujuan lokal berarti token dienkripsi secara sintetis dengan kunci rahasia yang hanya diketahui oleh pihak pengirim dan penerima. Tujuan publik berarti token ditandatangani secara asimetris dengan kunci publik dan kunci private, sehingga siapa saja dapat memverifikasi keaslian token tanpa mengetahui isi tokennya. Algoritma. Paseto menggunakan algoritma kriptografi yang modern dan teruji. Seperti, ya inilah susah nyebutinnya ya. Untuk enkripsi lokal dan ED sekian-sekian untuk tanda tangan publik. Paseto token juga menghindari penggunaan algoritma yang rentan atau tidak disarankan seperti RSA, SHE, atau MD5. Paseto token dirancang untuk menjadi mudah digunakan dan dipahami oleh pengembang tanpa mengorbankan keamanan dan fleksibilitas. Beberapa kelebihan Paseto dibandingkan dengan JWT. Paseto menggunakan algoritma kriptografi yang kuat dan modern. Nah, tadi ya sudah dibahas. Paseto hanya mendefinisikan dua tujuan, ini juga sudah. Intinya Paseto ini lebih secure dibandingkan dengan JWT sebagai key untuk verifikasi user ya. Nah, Paseto List mensupport banyak bahasa pemrograman. Teman-teman bisa kunjungi paseto.io. Nah, nanti akan diberikan link untuk setiap bahasa pemrograman. Ada Golang, Java, Node. Nah, kita akan menggunakan Node ini ya, karena kita gunakan JavaScript. Teman-teman bisa buka yang ini. Nah, di bagian GitHub-nya nanti ada panduan untuk penggunaannya. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Ini panduan installnya. Nah, kemudian di bawah ini cara penggunaannya. Kita akan gunakan ini untuk membuat Paseto. Nah, persyaratan untuk project ini, teman-teman harus sudah pernah belajar JavaScript. Jadi kalau buat yang benar-benar baru banget, pelajari dulu mengenai JavaScript. Kemudian teman-teman juga harus sudah mengenal JWT. Jadi kalau langsung ke sini mungkin akan agak kebingungan ya. Dan sudah menginstal Node.js dan text editor. Kita akan gunakan Visual Studio Code untuk text editornya. Nah, perintah dasarnya kita gunakan npm init, kemudian npm install Paseto untuk basicnya. Tetapi bukan hanya ini, kita buat mini projectnya. Teman-teman bisa buat project baru dengan membuat folder dan buka dengan Visual Studio Code. Kita akan buka terminalnya. Nah, kita menggunakan Node.js versi 22.11. Pertama, kita akan init dulu projectnya. Kita gunakan npm init dan kita pilih yes. Oke. Kemudian kita akan install beberapa kebutuhan untuk project kita, dependensinya ya. Nah, kita akan gunakan ini. Pertama, kita akan membutuhkan crypto, kemudian .env untuk menyimpan public key-nya, kemudian Paseto, kemudian body parser, JSON server. Ini .env ini bukan untuk public key tapi untuk private key ya.
kita install. Nah, ini sudah terinstall ya. Nah, kita bisa lihat, ini saya besarkan. Di bagian packet.json sudah terinstall, ada body parser, ada crypto, kemudian ada JSON server. Kita akan buat codingnya, type-nya adalah modul. Nah, type-nya kita buat modul. Seperti ini, supaya ngodingnya, export-importnya ES6 ya. Oke, kemudian kita akan buat sebuah generate key ya. Nanti kita tidak bisa gunakan key sembarangan untuk Paseto. Kita harus generate dari Paseto itu sendiri. Kita akan kasih nama gen key.js ya. Nah, di dalam generate key kita akan import kita akan versi 4 Paseto ya. Kita akan ambil dari Paseto seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta generate. Ini sebuah asynchronous arrow function. Nah, di dalamnya kita akan buat sebuah konstanta key. Di pair-nya kita akan await dari Paseto. Kita akan generate key. Ini tipenya kita buat public ya. Nah, buat public seperti ini. Dan kita akan buat sebuah konstanta untuk private key-nya. Nah, ini kita akan ambil dari pair, kemudian export ya. Kita akan export. Nah, yang kita ekspor nanti ada format. Nah, dan type-nya misalkan saya akan buat ini PKS 8 ini aja ya. Oke, kemudian kalau sudah kita akan console log di sini. Console log, kita akan cetak private key. Nah, dan kita tinggal panggil aja ke sini generate-nya ya. Nah, kita akan coba jalankan. Kita gunakan node, kemudian gen key. Nah, ini adalah private key. Kita akan copy. Nah, ini sampai sini. Nah, kita belum ke copy. Kita klik kanan. Kemudian kita akan buat .env di sini. .env. Misalkan kita akan kasih nama private key ya. Nah, private key kita tambahkan backtick di sini supaya nanti terbaca ya. Nah, seperti ini. Kalau tanpa backtick nanti dianggapnya dia tidak valid karena tidak ada enter di sini ya. Oke, ini untuk private key. Selanjutnya kita akan buat untuk create-nya. Kita buat untuk app di sini. Mungkin kita kasih filenya namanya app.js. Nah, pertama kita akan import dulu .env. Mungkin kita close dulu. Kita akan import .env test config ke sini aja. Nah, kita akan import juga JSON server. Ini kita ambil dari JSON server. Kemudian kita akan import untuk tokennya. Nanti kita akan ambil
create token. Ini mungkin kita buat dulu ya. Kita akan buat dulu untuk create tokennya. Ini kita buat file baru, create token.js. Nah, dalam create token pertama kita akan import Paseto-nya. Import Paseto. Dan kita akan import lagi untuk crypto. Kita buat untuk create-nya, create token. Nah, kita buat sebuah asinkronus. Nanti kita membutuhkan payload. Ini kita gunakan arrow. Nah, kita akan panggil untuk private key dari INP ya. Kita panggil private key. Ini harus sama penulisannya dengan ini ya. Jadi yang bagian sini pastikan sama dengan yang ini. Kalau beda nanti tidak kebaca. Nah, selanjutnya kita akan generate key-nya dari private key. Nah, kita akan create private key-nya. Selanjutnya kita tinggal buat sebuah konstanta token. Nah, token ini kita akan await dari Paseto. Kemudian kita akan sign. Kita masukkan payloadnya. Kemudian kita masukkan key-nya. Dan kalau misalkan ada alternatif data yang ingin dimasukkan, nah biasanya ini terkait dengan waktu dan usernya. Nah, saya akan kasih expirednya 2 jam ya. Kita kasih keterangan seperti ini. Audiensnya, yes user, dan expirednya berapa. Kalau sudah, kita tinggal returnkan tokennya. Ini untuk create token. Selanjutnya kita akan buat verify token. Kita akan buat konstanta verify. Ini sebuah asinkronus. Nanti kita butuhkan token. Nah, pertama kita akan definisikan dulu untuk private key-nya. Private key-nya, kemudian kita akan generate key-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal verify dari key yang sudah kita punya dengan tokennya. Kalau misalkan berhasil, kita akan kirimkan resultnya. Selanjutnya kita tinggal export untuk create token dan verified-nya. Nah, kita akan panggil ke app-nya. Nah, kita panggil ke sini. Kita akan import, kita akan create token, kita ambil dari bagian verify ke sini. Oke, selanjutnya kita akan load untuk JSON server. Nah, kita butuh contoh db.json-nya. Nah, dalam db.json kita akan buatkan contoh dummy datanya. Kita akan buat user. Nah, seperti ini misalkan ya. Dan kita tinggal panggil ke app-nya. Kita akan buat JSON server create. Ini kita create. Kemudian kita buatkan middleware-nya. Kita buat middleware, kemudian middleware-nya kita registrasikan ke server. Nah, dan body parser-nya juga. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk akses login. Login ini untuk mendapatkan Paseto-nya ya, atau tokennya. Biasanya kita harus memasukkan username dan password. Saya akan ambil username dan password yang dikirimkan oleh pengguna. Kemudian kita akan cek
di dalamnya ada nggak username dan passwordnya di ini ya, db.json ini. Selanjutnya kita akan cek, jika usernya ada, kita akan buat dummy payload. Ini kalau misalkan dari database, teman-teman bisa lakukan query, kemudian berdasarkan data usernya ya. Nah, selanjutnya kita tinggal panggil untuk generate tokennya. Ini ya. Nah, kalau misalkan berhasil, kita akan kirimkan responnya sebagai akses token. Kalau misalkan usernya tidak ada, kita akan kasih unauthorized atau invalid kredensial juga boleh ya. Kita akan kasih invalid kredensial. Nah, ini untuk mengenerate. Kemudian kita akan buat untuk verify. Kita buat seperti ini. Kita tinggal tambahkan dalamnya. Verify ini kita membutuhkan header authorization yang dikirimkan oleh pengguna. Kita akan ambil. Selanjutnya kita buat sebuah try catch. Nah, try catch-nya kita untuk verify. Kita akan verify tokennya. Kalau misalkan terverifikasi, kita akan kirimkan data tokennya. Nah, ini verify-nya kita ambil dari ini ya, kita tadi ambil dari sini kan verify-nya. Nah, ini kita ambil dari create token. Nah, kita harus sama ini verify-nya. Oke, kalau misalkan catch-nya, kalau misalkan ada error, kita akan kasih status invalid token. Oke, selanjutnya kita akan registrasikan router ke server dan kita jalankan. Oke, ini sudah, kita akan coba jalankan sekarang. Kita clear dulu yang tadi, ini kita clear. Kita gunakan node app.js. Nah, ini servernya jalan. Nah, untuk testing kita akan gunakan sebuah ekstensi untuk ini ya, http YAP yang ini. Nah, kita buka lagi. Kita buat file test.http. Nah, di sini kita tinggal lakukan testing. Nah, testing ini secara umum ini mirip-mirip ya dengan yang sebelumnya sudah kita pelajari. Pertama, kita lakukan login, metodenya post, endpointnya http //localhost. Nah, portnya 3000. Kemudian out dan login. Nah, ini kita membutuhkan, kalau misalkan ini tanpa ini ya, kita coba send. Ini message-nya invalid kredensial. Kita akan kirimkan untuk datanya. Misalkan kita memiliki data berupa JSON, kita akan tambahkan contoh datanya, username dan passwordnya. Kita akan send. Lihat, kita sudah mendapatkan JWT atau pasetonya ya. Ini versinya sampai sini. Saya bisa copy. Saya akan simpan di bagian atas ini. Nah, kemudian saya akan kasih namanya akses token. Ini saya akan paste. Selanjutnya kita akan kirimkan akses token ini untuk diverifikasi. Karena seperti ini. Nah, ini kita membutuhkan akses token, kita masukkan ke barriernya. Kita save.
Kita sekarang close dulu. Ini kita close, kita send. Nah, ini verifikasinya berhasil dan ini data yang didapatkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Paseto. Jadi ini pengganti dari JWT yang lebih aman, lebih secure. Nah, jadi kita bisa berikan, kemudian kita bisa verifikasi. Expired atau belum. Nah, di sini sudah ada ya IAT-nya kapan, expired-nya kapan. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.